Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran majida. Amma ba'du, pemirsa kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah dimanapun berada. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini. Semoga kita selalu diberikan rahmat dan keberkahan darinya, dan insya Allah kita selalu ikhlas dan istiqamah di dalam mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zahiran wa batinan fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan. Kemarin kita sudah bahas tentang dua kalimat syahadat, dari syarat-syaratnya, kemudian juga dari makna dua kalimat syahadat yang insya Allah itu sudah kita fahami semuanya, dan sudah kita benar-benar menghayati setiap makna yang terkandung di dalam dua kalimat syahadat. Sekarang saya di sini ingin membahas tentang penjelasan yang lebih rinci lagi dari masing-masing dua kalimat syahadat la ilaha illallah dan Muhammadun Rasulullah. Di sini saya pada kesempatan ini akan membahas tentang makna dari la ilaha illallah, yakni asyhadu an la ilaha illallah. Qala Syekhuna al-Musannif hafizahullah taala al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumaid wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi sa'iris salihin amin. I'lam anna syahadataini tadammanata ijmalan jami'al aqaid allati yalzamul mukallaf ma'rifatuha fi haqqillahi wa rusulih. Ketahuilah bahwa di dalam dua kalimat syahadat itu terdapat secara umum seluruh akidah-akidah yang wajib diketahui oleh setiap mukallaf. Keyakinan-keyakinan yang harus diyakini oleh setiap mukallaf yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan para nabi dan rasul yang Allah Subhanahu wa taala utus kepada kita. Wa hiya khamsuna aqidatan, jumlah akidah ataupun keyakinan yang harus kita ketahui dan bahkan dikatakan harus kita hafal itu ada 50. Dibagi pertama ihda wa arba'una fi haqqihi ta'ala, 41 itu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ishruna minha wajibatun yutasawwaru fil aqli la yutasawwaru fil aqli adamuha. Nah, ini sedikit penjelasannya. Jadi tadi jumlahnya itu 50. 41 itu yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, 9 yang lainnya itu yang berkaitan dengan para nabi dan rasul. Adapun yang berkaitan dengan Allah lebih dirinci lagi, ada yang disebut dengan yang wajib. Artinya sesuatu itu sifatnya dia wajib dimiliki, dan itu sudah menjadi sesuatu yang lazim dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana penjelasannya? Dia itu adalah sesuatu yang tidak mungkin tidak ada, ya, dari zatnya Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Ada 20 hal yang nantinya kita kenal dengan 20 sifat. Kemudian wa ishruna mustahilatun la yatasawwaru fil aqli wujuduha. Ada 20 hal yang lainnya yang tidak mungkin atau mustahil hal tersebut ada di dalam zatnya Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Jadi ada 20 yang lazim hal tersebut ada di dalam zatnya Allah, dan ada 20 hal yang mustahil, dan yang menjadi standar tentang ke-40 hal ini, ya, 20 yang wajib dan 20 yang mustahil, ini adalah ijtihad para ulama. Ya, dalam hal ini akidah yang dinisbatkan kepada Abul Hasan Al-Asy'ari
yang merupakan akidah mayoritas kaum muslimin wal muslimat seluruh dunia, khususnya kita yang ada di Indonesia. Jadi sebagaimana yang sudah kita pelajari di dalam sekolah-sekolah, madrasah-madrasah dari dulu, itu kita mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang terangkum di dalam sifat-sifat Allah yang wajib dan yang mustahil. Nah, sifat Allah yang wajib ini jumlahnya 20, yang mustahil juga jumlahnya 20. Wa wahidatun jaizatun yutasawwaru wujuduha wa adamuha. Adapun yang sifatnya jaiz, jaiz itu boleh ada, boleh juga tidak. Itu adalah sesuatu yang sifatnya jaiz. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala sangat mungkin melakukan hal tersebut dan juga sangat mungkin untuk tidak melakukannya. Untuk lebih kita memahami bahwa yang jaiz ini dia adalah bentuknya seperti perbuatan-perbuatannya Allah. Misalnya Allah Subhanahu wa taala itu yaghfiru, Allah mengampuni, ya juga Allah yu'adzib, Allah juga mengazab. Itu kehendak Allah, Allah bisa mengampuni, bisa juga tidak. Nah, Allah bisa mengazab, bisa juga tidak. Nah, itu namanya termasuk sifat jaiz. Jadi boleh dilakukan dan boleh juga tidak, tergantung masyiah ataupun kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Tadi sudah kita kenalkan ada 20 sifat wajib. Nah, 20 sifat wajib ini oleh para ulama untuk lebih memahami sifat wajib yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala ini. Para ulama lebih merinci. Misalnya dari 20 itu yang kita kenal, ya, wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadits, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyah, qudrat, iradat, ilmun, hayya, sama', basar, dan seterusnya. Ini semuanya adalah sifat secara umum, tapi ada seperti klasifikasi. Nah, wujud itu dia seperti apa penjelasannya? Nah, ini insya Allah akan dilanjutkan di sini. Yang pertama, wujud. Wujud itu dikenal juga dengan sifat nafsiyah. Artinya, zatnya Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin dikenali kecuali dengan sifat wujud. Ya, eksis. Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dan ini dibuktikan lewat apa? Lewat apa yang kita lihat dari ciptaan-ciptaannya Allah. Termasuk kita. Ini adalah bukti keberadaannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan fanafsiyatu huwa qaunullahi mawjudan, yaitu Allah Subhanahu wa taala itu ada. Wa dalilu ala wujudihi wujudu hadhihi al-kainat min al-ardi was samawat wa ma bainahuma min ajaibil makhluqat wa bada'iil masnu'at idh la budda li hadhihi as-sun'ah al-ajibati min sani' wa li hadzal bina' al-muhkam min banin hakim fayustadallu bidzalika ala khaliqiha wa mujidiha wa huwa Allahul qadirul alim. Maka semua ciptaan Allah yang maha luar biasa ini yang kita lihat dari langit dan bumi beserta seluruh isi-isinya itu menunjukkan bahwa pasti ada yang menciptakannya, dan kita yakin bahwa yang menciptakan itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah gambaran dari sifat wujudnya Allah. Allah itu ada. Begitu juga secara fitrah. Kita bisa membuktikan bahwa setiap manusia itu pasti memiliki kecenderungan untuk memiliki Tuhan. Jadi sudah menjadi tabiat manusia itu memiliki Tuhan. Yang dia yakini kebesarannya, yang dia yakini keagungannya, yang dia harapkan manfaatnya, yang dia takuti mudaratnya, itu juga termasuk kriteria Tuhan oleh manusia. Maka apabila mereka tidak menyembah Allah, mereka akan menyembah selain Allah, dan itu sudah menjadi fitrah. Jadi bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kemudian yang kedua dikenal dengan as-sifat as-salbiyah. Sifat as-salbiyah ini adalah
sifat-sifat yang menafikan segala bentuk kekurangan dari Allah. Jadi kalau kita baca sejarah, banyak sekali tudingan-tudingan yang miring terkait Allah Subhanahu wa taala, yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala misalnya adalah Tuhan yang diciptakan, ataupun Allah itu tidak kekal, ataupun Allah itu memiliki pasangan, memiliki anak dan lain sebagainya. Ini adalah tuduhan-tuduhan, sehingga sifat-sifat ini memiliki fungsi untuk menafikan, untuk meniadakan segala bentuk keburukan dan aib yang dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada 5 hal atau 5 sifat di sini. Yang pertama, qidam. Jadi qidam adalah terdahulu, atau Allah Subhanahu wa taala itu tidak didahului oleh segala sesuatu. Artinya Allah itu yang ada pertama kali. Itu namanya qidam. Jadi bisa ditanya, kapan Allah itu ada? Ya, Allah itu ada ya dari dulu, sebelum ada makhluk, belum ada apapun, itu sudah ada Allah. Kemudian selanjutnya ada sifat al-baqa. Baqa itu, kalau misalnya Allah itu terdahulu, apakah Allah itu akan punah? Tidak, kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat baqa. Baqa adalah kekal, abadi, selamanya. Nah, kemudian selanjutnya mukhalafatuhu lil hawadits. Misalnya ada yang bertanya, bagaimana Allah itu? Bentuknya seperti apa? Maka kita jawab mukhalafatuhu lil hawadits. Allah itu berbeda dengan makhluk-makhluknya. Tidak ada yang menyerupai Allah. Tidak ada yang mirip dengan Allah. Itu yang dimaksud dengan mukhalafatuhu lil hawadits, dan ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala dari makhluk-makhluknya. Jadi tidak bisa kita gambarkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sifat yang selanjutnya, qiyamuhu binafsihi. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat qiyam binafsihi, yaitu Allah itu tidak membutuhkan segala sesuatu. Allah itu maha kaya. Itu yang dimaksud dengan qiyamuhu binafsihi. Allah tidak butuh segala sesuatu, kita butuh Allah. Segala sesuatu itu butuh Allah Subhanahu wa taala. Inilah termasuk sifatnya Allah. Termasuk Allah tidak membutuhkan sesuatu yang ditempati, ataupun arah, ataupun benda. Ya, segala sesuatu itu termasuk Allah Subhanahu wa taala tidak butuh segala sesuatu tersebut. Ya, termasuk yang sering disampaikan oleh para ulama, kan Allah wala makan. Allah Subhanahu wa taala itu sudah ada sebelum ada tempat. Wa huwal an ala ma alaihi kan. Dan Allah Subhanahu wa taala sampai sekarang masih dalam kondisi di mana sebelum ada segala sesuatu. Nah, itu yang harus kita yakini, bahwa Allah tidak butuh apapun. Kita yang butuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wal wahdaniyah. Wahdaniyah itu Allah Maha Esa. Nah, jadi kalau misalnya ada yang bertanya, Tuhan kalian itu berapa? Kita katakan bahwa Allah itu ini satu. Allah tidak memiliki anak, Allah tidak memiliki pasangan, Allah tidak memiliki keturunan dan lain sebagainya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Lam yalid walam yulad. Allah Subhanahu wa taala tidak beranak dan tidak diperanakan. Ini termasuk sifat-sifat yang harus kita yakini keberadaannya pada zatnya Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, agar kita bisa menafikan tudingan-tudingan buruk yang disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada 7 sifat yang disebut dengan sifatul ma'ani. Sifatul ma'ani ini ialah sifat-sifat yang sempurna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah kita nafikan segala bentuk kekurangan dari Allah, dan ini adalah makna dari subhanallah, maha suci Allah, kita nisbatkan segala bentuk kebaikan, kesempurnaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, karena zat yang sempurna, zat yang memiliki kemuliaan, itulah yang zat yang berhak untuk kita puji. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah. Nah, dan sifat-sifat
Yang sempurna ini disebut dengan sifatul ma'ani. Nah, sifatul ma'ani ini ada 7, yaitu al-qudrah, al-irada, al-ilm, al-haya, as-sama, al-basar, al-kalam. Kuasa, al-qudrah, irada, kehendak, al-ilmu, ilmu, haya, kehidupan, as-sama, pendengaran, al-basar, penglihatan, al-kalam, ya, berbicara. Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat-sifat yang sempurna ini. Ini juga termaktub di dalam Al-Qur'an. Begitu juga penjelasan dari hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian ada sifat turunannya lagi yang disebut dengan as-sifat al-ma'nawiyah. Sifatul ma'nawiyah ini adalah turunan dari sifat ma'ani. Sifat ma'ani itu adalah sifat, misalnya orang itu ilmu, memiliki sifat ilmu, maka orang tersebut adalah orang yang berilmu, seperti itu. Allah Subhanahu wa taala itu haya, memiliki sifat hidup, maka Allah Subhanahu wa taala hayy. Hayy itu artinya maha hidup. Allah Subhanahu wa taala misalnya memiliki sifat qudrah, kuasa, maka Allah itu qadir. Allah itu memiliki, Allah itu maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat iradah. Iradah itu adalah kehendak. Maka Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat murid, maha berkehendak. Nah, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat ilmu. Maka Allah itu alim atau alim. Allah Subhanahu wa taala itu maha mengetahui. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat sama, pendengaran, maka Allah Subhanahu wa taala sami', Allah maha mendengar. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat basar, penglihatan, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat basir, maha melihat. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat kalam, bicara, maka Allah Subhanahu wa taala adalah mutakallim, maha berbicara, dan lain sebagainya. Nah, ini disebut dengan sifatul ma'nawiyah yang merupakan turunan dari sifat ma'ani. Ya, mudah-mudahan bisa difahami ini. Jadi ini sebenarnya sudah kita pelajari dari bangku SD, mungkin kita sudah sering mengulang-ulang ya ke-20 sifat ini. Dan inilah penjelasan terkait 20 sifat wajib yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ke-20 sifat ini adalah ijtihad para ulama, ya. Ijtihadnya Al-Imam Abil Hasan Al-Asy'ari ketika beliau itu berhadapan dengan orang-orang ateis, orang-orang yang tidak yakin kepada Allah. Begitu juga orang-orang Mu'tazilah, ya, ada sekte dari Islam yang disebut dengan Mu'tazilah. Maka ini adalah termasuk ijtihad. Dan ini bukan berarti menafikan sifat-sifat yang lain. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang lain yang layak dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi ini merupakan sifat yang wajib, ya, yang wajib kita imani, yang wajib kita selalu ingat, sehingga kita lebih kuat lagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi 20 sifat. Taib. Kemudian di sini dikatakan Allah Subhanahu wa taala yang harus kita yakini, ya. Misalnya Allah mutakallim, Allah itu maha berbicara, bi kalamin qadim, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala memiliki kalam tapi yang qadim, bukan seperti kita yang berbicara ya dalam bentuk suara, dalam bentuk huruf dan lain sebagainya. Bukan. Itu tidak boleh kita yakini seperti itu, karena Allah Subhanahu wa taala itu maha segalanya, dan Allah itu tidak seperti para makhluknya. Kalau kita bilang Allah seperti para makhluknya, maka Allah itu kurang, karena kaedahnya seperti ini, Allah itu maha sempurna dan makhluknya tidak ada yang sempurna. Al-kamalu lillahi wahda. Jadi kesempurnaan itu adalah milik Allah. Ketika kita samakan Allah dengan makhluknya, maka di sini kita telah mengurangi kesempurnaan Allah. Sehingga kita katakan bahwa kalam Allah itu adalah kalam yang bukan dalam bentuk huruf dan bukan dalam bentuk suara. Kama annahu ta'ala yasma'u biduni udhun, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala maha mendengar tanpa harus memiliki telinga,
wa yara biduni hadaqa, dan Allah Subhanahu wa taala juga tidak Allah Subhanahu wa taala melihat tanpa harus memiliki pupil. Jadi itu yang harus kita yakini. Karena kalau kita meyakini Allah Maha melihat sebagaimana kita, ini bahaya. Berarti kita sudah mengurangi derajatnya Allah Subhanahu wa taala. Maha kesempurnaannya Allah itu kita sudah kurangi dengan kita samakan dengan para makhluknya. Jadi bagaimana Allah? Allah laisa kamitslihi syai', tidak ada yang menyerupai Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat-sifat yang sempurna dan jauh dari segala bentuk kekurangan, dan kekurangan itu datang ketika kita menyamakan Allah dengan para makhluknya. Mudah-mudahan bisa difahami. Kemudian sudah 20 sifat tadi, kemudian 20 sifat yang disebut dengan as-sifatul mustahilah, sifat-sifat yang mustahil. Sifat-sifat yang mustahil itu ialah jumlahnya 20 yang merupakan antonim dari sifat-sifat wajib. Jadi kalau misalnya Allah Subhanahu wa taala itu wujud, ya, ada, maka antonimnya yaitu adam, Allah tidak ada. Nah, itu termasuk sifat mustahil. Tidak mungkin kita katakan bahwa Allah memiliki sifat adam, sifat tidak ada. Nah, itu berarti apa? Tidak mungkin. Nah, seperti itu yang harus kita pahami. Misalnya kita katakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu baqa. Baqa itu kan kekal. Sifat wajibnya, sifat mustahilnya Allah itu halak, fana. Allah itu akan punah. Ya, bukan seperti itu. Berarti yang merupakan antonim dari sifat wajib disebut dengan sifat mustahil. Artinya tidak mungkin sifat-sifat ini dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah 40. Sekarang sifat terakhir yang disebut dengan sifat jaizah, hal-hal yang boleh dilakukan oleh Allah ataupun tidak, yang disebut dengan fi'lu kulli mumkinin aw tarkuhu. Allah Subhanahu wa taala bisa melakukannya juga bisa meninggalkannya bihasabi iradatihi wa masyiatihi, dan itu semuanya atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah berkehendak, Allah lakukan. Kalau Allah berkehendak juga, Allah tidak lakukan. Karena seperti itu yang harus kita yakini. Semua kita ingin, tapi Allah juga memiliki kehendak. Maka keinginan dan kehendak kita itu pasti dibawa dari keinginan dan kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Apa yang kalian kehendaki itu dibawa kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang harus kita yakini. Misalnya Allah yahdi may yasha, Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang Dia kehendaki, wa yudhillu may yasha, dan Allah Subhanahu wa taala juga memberikan jalan sesat untuk orang-orang yang Dia kehendaki. Wa yu'ti may yasha, Allah memberikan sesuatu kepada orang-orang yang Dia kehendaki, wa yamna may yasha, dan Allah juga melarang. Artinya apa? Tidak memberikan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Terus bagaimana ini? Bagaimana kalau misalnya seperti ini? Berarti Allah itu memiliki kehendak sendiri. Ya sudah, kita sebagai makhluk kita terima-terima aja. Tapi kita tetap berusaha dan tidak mempertanyakan kenapa hal ini begini, kenapa hal ini begitu. Apabila hal tersebut berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, ya la yus'alu amma yaf'al. Ini termasuk adab. Ini bahkan termasuk kewajiban kita kepada Allah untuk kita tidak mempertanyakan apapun yang menjadi keputusan dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah Subhanahu wa taala itu tidak dipertanyakan apa yang dilakukan olehnya, apa yang ditinggalkan olehnya. Akan tetapi kitalah manusia ini yang akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kita lakukan selama di dunia ini, kesempatan yang Allah berikan kepada kita, apa yang telah kita manfaatkan. Nah, itulah yang harus kita pikirkan. Maka sebatas inilah insya Allah kita membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan la ilaha illallah. Insya Allah di bab tentang iman kita akan lebih perdalam lagi dan lebih perjelas lagi tentang bab ini ya. Mudah-mudahan insya Allah manfaat apa yang dijelaskan. Kalau misalnya ada yang tidak jelas bisa ditanyakan ya melalui
kolom komentar ataupun silakan dijapri langsung melalui media-media yang ada. Insya Allah kita bisa diskusi, kita bisa saling menjelaskan, saling memberikan manfaat satu sama lain. Mudah-mudahan rahmat, karunia, ridhonya Allah Subhanahu wa taala kita dapatkan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.